Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriani dari kelas L3. Baiklah, saya akan membawakan rangkuman saya mulai dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketujuh tentang epidemiologi. Pertemuan kedua yaitu sejarah dan latar belakang epidemiologi. Yang pertama, pengaruh lingkungan terhadap kejadian penyakit, yaitu dikenal adanya proses penularan penyakit pada masyarakat yang erat kaitannya dengan lingkungan. Yang kedua, penggunaan data kuantitatif dan statistik. Pentingnya data kuantitatif dalam ilmu pengetahuan dinyatakan oleh Lord Kelvin, yaitu bila Anda tidak dapat menyatakan sesuatu dalam bentuk angka, maka pengetahuan Anda belum sempurna. Yang kedua, penggunaan data statistik untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kematian diawali oleh John Brown pada tahun 1662. Yang selanjutnya, penularan penyakit, yaitu menurut Frank Castorius pada tahun 1483 sampai dengan 1553, yaitu penularan penyakit yang terjadi melalui jasad yang sangat kecil dan tidak tampak. Selanjutnya, eksperimen pada manusia. Cara yang paling kuat untuk mengungkapkan penyebab suatu penyakit adalah melakukan percobaan langsung pada manusia. Tetapi hal ini jarang dilakukan karena pertimbangan faktor etis trauma bila percobaan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada manusia. Dan peristiwa bersejarah epidemiologi, yang pertama, wabah diare di London, yang kedua, kisah rubella, yang ketiga, awan asap di atas kota London, yang keempat, pandemi cacar dan eradikasinya, yang kelima, penelitian kohort Farmingham, yang keenam, upaya eradikasi polio. Dan pertemuan keempat dan kelima yaitu definisi epidemiologi. Epidemiologi berasal dari kata Yunani. Epidemiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari suatu penyakit yang terjadi di masyarakat. Pengertian sehat yaitu keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang terbebas dari suatu penyakit. Sedangkan sakit adalah keadaan seseorang yang tidak mampu melakukan aktivitas seperti biasanya dan tidak mampu menopang tubuh sehingga dapat menyebabkan seseorang meninggal. Hubungan penyebab dan penyakit. Penyebab penyakit sangat perlu diketahui untuk proses terjadinya penyakit dan bagaimana cara mengupayakan penyakit tersebut dicegah, karena dalam suatu penyakit memiliki penyebab yang berbeda-beda. Faktor gen penyakit terdiri dari 4 faktor, yaitu biologis, faktor fisik, faktor kimiawi, dan faktor sosial. Faktor biologis terbagi atas 4 penyebab, yaitu yang pertama bakteri, di mana bakteri itu biasa disebut sebagai bakteri sifilis dan tuberkulosis. Yang kedua, protozoa, di mana protozoa itu dinamakan amoebiasis dan malaria. Yang ketiga, fungi, yang biasa dikenal sebagai histoplasmosis. Yang keempat, virus yang biasa dinamakan virus campak, mumps, dan polio. Dan faktor fisik terbagi atas faktor radiasi dan faktor trauma. Faktor kimiawi biasa dinamakan kimiawi asbes, CO, dan Hg. Dan faktor sosial yaitu disebabkan oleh perilaku dan lifestyle. Ruang lingkup sehat dan masalah kesehatan terbagi atas 6, yaitu kematian, penyakit, kecacatan, ketidaknyamanan, ketidakpuasan, dan kemiskinan. Dan segitiga epidemiologi terbagi atas 3, yaitu host, yaitu faktor penjamu atau tuan rumah. Yang kedua, agen, yaitu faktor penyebab. Yang ketiga, environment, yaitu faktor lingkungan. Dan segitiga, distributor epidemiologi terbagi 3, yaitu person. Yang pertama person, yaitu karakteristik individu. Yang kedua, place, yaitu karakteristik tempat. Yang ketiga, time, yaitu karakteristik waktu kejadian. Dan selanjutnya materi ke-6 dan ke-7 yaitu tentang konsep epidemiologi, yaitu masa tunas interval waktu antara penjamu atau orang yang terinfeksi oleh agen penyebab penyakit sampai timbulnya gejala. Dan reservoir yaitu tempat hidup dan berkembang biak agen penyebab penyakit yang bertindak sebagai reservoir yaitu manusia, hewan, antropoda, dan lain-lain. Dan siklus penularannya yaitu terbagi atas 2, siklus penularan langsung, yaitu penularan dari seseorang sebagai reservoir pada orang lain
apa, yaitu penularannya severe tidak menularkan pada manusia secara langsung, tetapi penularannya dilakukan oleh antropoda atau nyamuk. Kemudian menularkan pada manusia yang rentan. Karir, yaitu karir adalah orang yang bersangkutan walaupun telah terinfeksi tetapi tanpa gejala klinis dan merupakan sumber penularan yang potensial. Macam-macam karir ada 4, yaitu masa tunas, penyakit tanpa gejala, masa pemulihan, dan kronis. Dan riwayat alamiah penyakit terbagi atas 2, yaitu tahap prepatogenesis. Pada tahap ini terjadi interaksi antara penjamu dengan bibit penyakit, dalam arti bibit penyakit berada di luar tubuh manusia dan belum masuk ke dalam tubuh. Pada keadaan ini belum ditemukan adanya tanda-tanda penyakit dan daya tahan tubuh penjamu masih kuat dan dapat menolak penyakit. Keadaan ini disebut sehat. Dan tahap patogenesis. Ada beberapa tahap, yaitu tahap inkubasi, tahap penyakit dini, tahap penyakit lanjut, tahap penyakit akhir, tahap sempurna, sembuh tetapi cacat, karir, kronis, dan meninggal. Itulah tadi rangkuman yang saya bawakan mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Baiklah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.